Pria ini bernama Dilan, ia menceritakan kisahnya. Ini bundanya. Tahun 1980. Ini Dilan waktu kecil. Ia ditanyai cita-cita oleh tantenya. Ia jawab menikah. Meski ngaco tapi bundanya tetap bangga padanya. Gambar-gambar di dinding. Dilan dilarang mencoret-coret oleh adiknya. Bundanya datang. Dilan berpura-pura membaca. Bunda menyihir mereka untuk tidur. Lalu melihat coretan anaknya, ternyata itu foto ayah Dilan. Ia seorang tentara. Tahun 1990. Meskipun ayahnya sering pindah dinas. Tapi keluarga Dilan menetap di Bandung setelah bundanya menjadi kepala sekolah. Dilan dan bunda berbicara di mobil. Bunda berkata tidak akan mengekang Dilan karena tahu anaknya tidak akan terbawa pada hal yang salah. Suasana sekolah di pagi hari. Teman-teman sedang berbincang. Dilan datang, memesan teh tawar lalu ikut berbincang. Temannya memberitahu tentang anak baru, Milea. Setelah minum teh, Dilan pergi. Diajak nonton sama Susi. Teman-temannya ikut pergi. Susi menyatakan perasaannya. Dilan tidak menanggapi. Di kamar teman-temannya berbicara. Dilan datang bertanya tentang Milea. Ia mengambil air, meminta doa bunda lalu meminum air itu. Besoknya ia mulai mendekati Milea di jalan Buah Batu menuju sekolah. Di angkot, di rumah, mengantar surat. Di kelas dengan mengeliminasi nama orang lain. Malam ke rumah Milea, bertemu ayahnya. Mengabarkan tentang Batagor 3 rasa. Masih malam itu, Dilan mulai menelpon. Memperkenalkan diri, lalu mereka berbicara. Dilan ke kelas Milea, memberikan hadiah ulang tahun. Itu teka-teki yang sudah diisi semua dan sepucuk surat. Dilan melepon bilang jangan bilang ke aku ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang. Mereka sudah boncengan. Dilan merasa perjuangannya tidak sia-sia. Sampai di rumah Milea, ada Kang Adi. Dilan pergi. Kang Adi menatap dengan intens. Dilan menelpon. Milea mengatakan diajak ke ITB oleh Kang Adi, tapi dia berjanji tidak pergi. Suatu hari, seorang wanita di dalam mobil, ia mengingkari janjinya. Sampai di rumah, Bibi mengatakan tadi ada telepon dari Dilan. Dilan merasa Lia berbohong, bilang tidak akan pergi tapi dia pergi. Jadi Dilan juga pergi dengan teman-temannya. Sampai di rumah, Bibi mengatakan tadi Neng Lia telepon, tapi Bibi tidak tahu ia mengatakan apa karena bicaranya dengan Bunda. Ia menyalakan musik lalu berbaring di tempat tidurnya. Besok pagi Dilan menelpon ke rumah Lia. Diangkat oleh Ibu Milea dan mereka berbicara. Ibu Milea berkata Milea sudah pergi sekolah dan juga Milea kemarin bercerita ke ibunya tentang pergi dengan Kang Adi. Ia sangat sedih merasa sudah berbohong ke Dilan. Dilan mampir ke warung Biim. Biim memberitahu Dilan kalau Anhar menamparkan Milea. Dilan langsung pergi dari situ dan menghajar Anhar. Perkelahian itu dilerai oleh banyak orang, tapi hanya Milea yang bisa menghentikan amukan Dilan. Dilan masuk ke kantor lagi. Marah, lalu keluar. Dia diobati di kantin Biim. Menulis surat jadian dan tanda tangan. Sekarang mereka resmi jadian. Tapi akibat perkelahian itu, Dilan dikeluarkan dari sekolah beberapa hari kemudian. Namun belum selesai masalahnya sampai situ. Dilan makan bakwan di kantin dengan santuy, tiba-tiba kakak Anhar and the gang datang mengeroyok Dilan. Biim mengusir gerombolan itu dan meminta tolong. Pian memberitahu Milea di kelasnya. Milea langsung menghampiri Dilan di kantin. Menanyakan siapa yang melakukan itu tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Malam hari, Dilan ke rumah Burhan, teman geng motornya. Ia bermaksud ingin membalas dendam karena sudah mengetahui pelakunya. Mereka lalu berkumpul di depan sebuah toko untuk mengatur strategi penyerangan. Tiba-tiba Milea datang, melarang Dilan agar tidak menyerang. Mereka sedikit ribut. Seorang laki-laki datang mengatakan ia yang bersama Milea. Dilan langsung pergi dengan sikap yang sepertinya cuek. Mereka berkumpul di bawah pohon. Datang beberapa orang lagi. Burhan dan seseorang yang sepertinya bukan anggota geng, ia menyuruh untuk damai saja. Polisi datang. Mereka dikejar. Dilan tertangkap dan diketahui membawa senjata api. Ia pun dibawa ke kantor polisi. Milea menelpon ke rumah Dilan. Bibi rumah memberitahu bahwa Dilan ditangkap. Milea mendatangi Dilan di kantor polisi. Berbicara di teras sambil makan roti coklat yang dibawa Milea. Mereka mulai baikan. Tapi beberapa waktu, hubungan mereka jadi tidak baik. Dilan mempunyai pikiran yang berbeda dengan Milea. Menurutnya, kehidupan itu bukan cuma tentang pacaran terus tapi juga harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Sementara Milea ingin didengarkan keinginannya karena ia pacarnya, ia yang harus Dilan dengarkan, ia tidak suka teman-teman geng Dilan. Di perjalanan pulang, Milea minta maaf karena sering marah-marah ke Dilan. Mereka berboncengan dan mengobrol seperti biasanya. Milea dan Wati ke kantin Biim, bergabung dengan teman-teman Dilan.
Suasananya sangat bagus, harmonis. Dilan dan Milea jalan di dekat makam pahlawan. Ke pasar tempat jual buku, tapi tidak beli karena katanya sudah hafal isinya. Mereka lalu menuju ke rumah Dilan, disambut oleh bundanya. Disa adik Dilan membawa teh untuk mereka, sambil berbicara tentang masa kecil Dilan. Mereka merasakan kebersamaan. Besoknya di depan kantin BIM, Dilan yang baru datang diberitahu oleh temannya bahwa Akeo, salah satu temannya, meninggal. Dilan langsung mencari Milea untuk mengajak pergi melayat bersama. Tapi Milea menolak dan bersikap dingin ke Dilan. Ia bersikeras ingin pergi dengan teman-temannya. Dilan datang duluan. Menatap jenazah Akeo, ia mengingat kenangan-kenangan dengan temannya itu. Setelah melayat di rumah Akeo, Dilan ingin mengantar Milea pulang tapi Milea masih tidak mau. Dilan pergi. Di tengah hujan, ia berteduh di persinggahan bus. Sendirian dan merasa kehilangan tanpa ada orang di sampingnya yang menguatkannya. Ia membayangkan semua yang sudah ia lalui dengan Milea. Di rumah ia menelpon Milea lagi, mau menjemput Milea, tapi Milea tidak mau lagi. Dilan menutup telepon, bersiap ke kamarnya. Bunda menghentikannya. Menyuruh Dilan duduk, Bunda mau marah katanya. Tapi menurut saya, ini menasihati. Bunda juga bilang supaya Dilan bicara sendiri ke ayahnya tentang kejadian itu. Milea keluar dari sekolah. Dilan menghampiri dan menawarkan untuk mengantar pulang. Milea tidak mau. Dilan sudah tidak ikut penyerangan geng motor lagi seperti mau Milea, tapi Dilan tetap dicuekin. Dilan menginginkan Milea yang dulu dan ia merasa harus sabar. Di rumah Burhan, Dilan dan teman-temannya sedang membicarakan tentang Akeo. Polisi datang, ia mencari Burhan untuk ditanya tentang keterlibatan Akeo di geng motor. Dilan mau ikut ke kantor polisi karena ia juga temannya Akeo. Ayah Dilan datang, ia marah kepada Dilan dan melarang Dilan pulang ke rumah sebagai hukumannya. Dilan dan teman-temannya berjalan pulang. Dilan membatin berharap suatu hari nanti ia bisa membuat ayah dan ibunya senang untuk membayar semua kekecewaan mereka kepadanya. Milea datang ke rumah Burhan, menamparkan Dilan dan meminta putus. Dilan masih tetap mau mengantarnya pulang. Ia terkejut dengan kenyataan itu, di sepanjang perjalanan mereka tidak saling berbicara seperti biasa. Malamnya Dilan bengong. Teman-temannya menyampaikan pendapatnya tentang Dilan berubah dan Milea yang mengontrol hidup Dilan. Merasa dirinya lebih penting dibanding semuanya. Seminggu kemudian Dilan pulang ke rumah setelah ada kabar resmi bahwa Akeo adalah korban salah sasaran dan tidak ada campur tangan geng motor. Telepon rumah Milea berbunyi, diangkat oleh bibinya, Dilan bertanya Lianya ada. Tapi bibi bilang tidak ada, Milea lagi bimbel dengan temannya, Gunnar. Naik motor, Dilan cemburu. Ia merasa ditinggalkan oleh Lia. Di warung makan, Dilan ditanya tentang mantan oleh temannya. Pian bilang Milea mau ketemu, Dilan juga mau tapi ia malah suruh Pian bilang kalau ia sudah punya pacar baru. Besoknya, Pian benar-benar memberitahunya. Milea menelpon Dilan, mengatakan Dilan berubah. Milea ingin berbicara dengan Bunda juga. Dilan menyerahkan telepon, berjalan menuju kamar, ia mengingat kata-katanya ke Milea kalau ada yang menyakiti Milea maka orang itu harus hilang, dan jika orang itu adalah dia maka dia pun harus hilang. Hari kelulusan, di sekolah tanpa Dilan. Di kereta Dilan sedang membaca buku, lalu meletakkannya dan bilang ia rindu Lia. Seharusnya yang di sini itu Lia bukan temannya itu, temannya mengingatkan kalau Milea kan sudah punya pacar, Dilan baru ingat. Dilan dan temannya di Yogyakarta, ke rumah salah satu keluarganya. Ia diberi nasihat agar tidak usah mengejar lagi. Patah satu tumbuh satu. Di kampus kesenian Dilan mengatakan mau kuliah di sini. Ketika duduk ia melihat orang pacaran. Ia pun mengingat Milea lagi. Dilan menelpon orang tuanya, mengabari kalau ia lulus UMPTN. Mereka sangat senang mendengar kabar itu. Di kantin, Biim bilang sedih karena tidak bisa melihat mereka lagi terutama Dilan dan Milea. Dilan ingat Milea lagi. Bandung 1994, ayah Dilan dirawat di rumah sakit. Berkata ingin tidur di pangkuan Dilan. Dilan segera menurutinya. Ayahnya menanyakan tentang orang-orang, tentang Milea juga. Dilan mengiyakan bilang nanti mengajak Lia. Ayahnya meninggal. Dilan menangis, Bunda dan Disa juga memangis, penonton juga menangis. Di pemakaman, Milea juga datang. Sejak itu, semua tidak lagi sama, Dilan dan keluarganya pindah rumah. Jakarta 1997. Di kantin Dilan bertemu orang yang tunangannya juga SMA di Bandung 2 tahun, daerah Buah Batu juga. Di lobi Dilan bertemu Milea, bicara sebentar, lalu datang laki-laki yang tadi. Milea pergi dengannya. Melihat itu, Dilan merasa yakin kalau ia tidak akan bersama Milea lagi.
Hari itu ibu guru mereka meninggal, Milea datang dengan tunangannya, ia juga bertemu Dylan. Malamnya Milea menelpon Dylan, berbicara tentang mereka waktu dulu dan kesalahpahaman yang terjadi. Tentang Dylan yang mengira Milea dulu punya pacar yang namanya Gunnar itu. Dan Milea yang juga mengira perempuan di samping Dylan waktu pekaman ayahnya itu pacarnya Dylan, tapi ternyata itu saudaranya. Gunnar juga dulu cuma teman bimbelnya Milea, dan saat itu juga dia lagi punya pacar. Besoknya, reunian di sekolah. Dylan memberi pidato dan mengheningkan cipta untuk gurunya dan Akew yang dipimpin oleh temannya. Pulang dari reuni, Milea dijemput tunangannya. Langsung mau ke Jakarta. Milea titip salam untuk semuanya. Dylan pulang sendirian. Sekarang yang ada di dirinya hanya kenangan, di sanalah Milea selalu berada.